Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafina. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 4 semester 5. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq lahir di Madinah, diperkirakan di tahun setelah hijrah ke Madinah. Jadi merupakan salah seorang tabi'in. Ia berada di Madinah sampai Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Setelah dilaporkan, ia berada di berbagai tempat antara Irak dan Iran. Ia meninggal di Baghdad tahun 768. Muhammad bin Ishaq bin Yasar, lebih singkatnya Ibnu Ishaq, adalah termasuk sejarawan muslim yang pertama, lahir pada tahun 85 Hijriah dan meninggal pada tahun 151 Hijriah. Ia yang pertama kali menulis sirat Rasulullah, yang merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif. Ibnu Sa'ad berkata tentang Ibnu Ishaq, ia merupakan yang pertama mengumpulkan sejumlah ekspedisi dari utusan Allah dan mencatatnya. Ibnu Ishaq masih berdarah Irak. Kakeknya yang bernama Yasir berasal dari Ain at-Tamar, sebuah kota kuno yang tak jauh dari Kufah. Yasir saat masih kanak-kanak menjadi tawanan perang Khalid bin Walid saat berperang dengan Raja Persia, Kisra. Kemudian kakeknya tersebut tinggal di Madinah. Masa remaja Ibnu Ishaq dihabiskan di Madinah. Kemudian pada 115 Hijriah, ia berkelana di Alexandria, Mesir. Di sini ia meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Ubaidillah bin Mughirah, Yazid bin Hubaid, Samamah bin Syafi'i dan lainnya. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya ke Kufah, Al-Jazirah, Rai, Hira hingga Baghdad. Di tempat terakhir inilah ia menetap dan memulai kerja-kerja intelektualnya. Khalifah Al-Mansur, penguasa Baghdad kala itu, mendengar kecerdasan Ibnu Ishaq, sang raja pun mengundangnya ke istana. Selanjutnya raja memerintahkan dikarang sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang. Ibnu Ishaq pun menyelesaikan tugas Khalifah Al-Mansur tersebut, sebuah karya yang monumental berjudul Sirah Nabawiyah. Sebagaimana penulis sejarah Nabi Muhammad baru dimulai paruh kedua abad pertama Hijriah, generasi awal penulis sirah Nabi adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Setelah masa cucu dari Abu Bakar itu, tradisi penulisan sirah dilanjutkan oleh Utsman bin Affan Al-Madani. Kemudian memasuki abad kedua Hijriah, mulai marak penulis yang mengupas sejarah putra Abdullah tersebut. Satu di antara penulis sirah Nabi yang paling masyhur pada abad kedua tersebut, Muhammad bin Ishaq, akrab disebut Ibnu Ishaq. Khalifah Al-Mansur, penguasa Baghdad kala itu, mendengar kecerdasan Ibnu Ishaq. Sang raja pun mengundangnya ke istana. Kemudian dalam sebuah riwayat tersebut terjadi dialog antara keduanya. Apakah engkau mengenal siapa anak ini, wahai Ibnu Ishaq? Tanya Al-Mansur sembari menunjukkan anaknya. Ya, aku mengenalnya. Dia anak Amirul Mukminin. Pergilah kepadanya dan karanglah baginya sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini, perintah sang raja kepada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq pun menyelesaikan tugas Khalifah Al-Mansur tersebut, sebuah karya yang monumental berjudul Sirah Nabawiyah. Kitab tersebut terbagi dalam 3 bahasan utama. Pertama, tentang awal mula kehidupan Nabi Muhammad atau Mutada. Lalu bagian tatkala dibangkitkannya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Mab'ats. Dan terakhir tentang peperangan yang terjadi dan yang diikutinya, Maghazi. Sirah Nabawiyah dan perkembangannya. Sebagai karya besar, Sirah Nabawiyah memiliki sejarah tersendiri. Ia adalah buku sejarah yang menciptakan sejarahnya sendiri. Ia mengundang para penulis lainnya, tak hanya untuk dibaca dan diacu, tapi juga merangsang untuk menuliskan karya-karya baru yang menjadi turunannya. Mula-mula yang melakukan reproduksi dari Sirah Nabawiyah adalah Ibnu Hisham. Ia menuliskan syarah atau penjelas dari apa yang telah ditulis oleh Ibnu Ishaq. Dalam tulisannya tersebut, Ibnu Hisham meringkas
beberapa bagian yang sekiranya tak berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad, seperti halnya uraian tentang nabi-nabi putra Ibrahim selain Ismail. Selain itu, Ibnu Hisham juga memberikan penambahan riwayat pada bagian-bagian yang sekiranya perlu, juga memberikan koreksi dan solusi pada kesimpulan yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq, namun dinilai masih lemah dan tak bermasalah. Tak berhenti pada Ibnu Hisham saja, usaha reproduksi dari Sirah Nabawiyah juga dilakukan oleh Abul Qasim Abdurrahman As-Suhaili. Ia membuat kitab syarah dari Syarah Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Sebagaimana kitab syarah, As-Suhaili juga memberikan komentar, kritik sekaligus dan penambahan data. Kitab tersebut ia beri judul Ar-Radlu al-Unfu. Tak hanya mengundang syarah, Sirah Nabawiyah juga mengundang para pengkritik. Satu di antaranya adalah Badruddin Muhammad bin Ahmad al-Aini al-Hanafi. Kitab tersebut berjudul Kashful Lisam, yang selesai ditulis pada 805 Hijriah. Akan tetapi, karya Badruddin tersebut segera memancing penulis lainnya untuk membela Sirah Nabawiyah. Ia adalah Abu Zar al-Khashni. Ia memaparkan berbagai hal yang gharib dan berbagai kesalahan dari apa yang ditulisnya mengenai Ar-Radlu al-Unfu. Dengan demikian, As-Suhaili dan Al-Khashni merupakan dua penulis yang semakin mengokohkan pondasi akademik dari Sirah Nabawiyah tersebut. Selain menghasilkan syarah, Sirah Nabawiyah juga melahirkan Mukhtasar atau ringkasan. Sirah yang ditulis berjilid dan tebal tersebut diringkas oleh Burhanuddin bin Muhammad al-Murahhil Asy-Syafi'i. Ia membagi 3 bagian besar karya Ibnu Ishaq tersebut ke dalam 8 bagian yang lebih ringkas. Kitab itu diberi judul Az-Zakirah fi Mukhtasar As-Sirah, yang rampung ditulis pada 611 Hijriah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imaduddin bin Abdurrahman al-Wasid. Ia memberi nama kitabnya tersebut Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham. Ia menuntaskannya pada 711 Hijriah. Karya lain dari reproduksi Sirah Nabawiyah selain berupa syarah dan mukhtasar juga berupa nazam alias bait-bait syair. Di antara penulisnya adalah Abu Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'id ad-Damiriyat Dairani, Abu Nasar al-Fat bin Musa bin Muhammad Najmuddin al-Maghribi al-Khadrawi, Abu Ishaq al-Ansari at-Talmisani, dan Abu Bakar bin Ibrahim bin Muhammad an-Nabulsi. Nama yang terakhir ini kitabnya berjudul Al-Fathul Gharib. Dalam perkembangan selanjutnya, Sirah Nabawiyah berkembang dalam bahasa pengantar yang beraneka. Tak hanya dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, tapi juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa besar di dunia, seperti halnya The Life of Muhammad yang ditulis oleh Agui-Laumi dalam bahasa Inggris. Demikian, sebuah magnum opus tak hanya melahirkan nama besar, tapi juga mampu melahirkan karya-karya turunannya yang tak kalah besarnya. Sebuah magnum opus akan abadi dengan sendirinya. Sekian biografi dari Ibnu Ishaq dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.